Hadis yang populer dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Maksudnya, kalian itu adalah orang-orang baik gitu. Tapi yang khair, yang paling baik, yang terbaik gitu. Khairun, yang terbaik di antara kalian. Khairukum bermakna apa? Khairum minkum, yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau contohkan, kalian ini adalah orang-orang baik, ini semuanya baik-baik, tapi yang terbaik pertama, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mempelajari Quran. Tadi digambarkan kalian adalah orang yang baik, tapi ketika kalian mempelajari Quran, maka itu semakin baik lagi. Tapi kebaikan itu akan bertambah baik lagi ketika yang bersangkutan wa 'allamahu, mengajarkan kepada orang lain. Subhanallah, ya, luar biasa. Jadi mempelajari Quran saja, entah kita belajar membacanya, belajar terjemahannya, belajar tafsirnya, penjelasannya secara detail, itu merupakan sebuah keagungan, sebuah keutamaan. Dan keutamaan itu akan semakin bertambah lagi manakala ilmu yang sudah kita pelajari itu tentunya kita amalkan, ya, kita amalkan. Kemudian salah satu bentuk mengamalkannya itu adalah mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Ya, kalau kita ambil contohnya, ya, belajar Quran metode Iqra, yang dulu pernah saya ketahui, metode Iqra itu ada sistem asistensi. Ya, seperti apa? Ada seorang ustadz, seorang muallim, ustazah misalnya, dia memiliki murid dalam mengajarkan Iqra, proses belajar mengajar Iqra. Dalam metodenya yang pernah saya ngikuti dulu, penatarannya itu ada sifatnya klasikal, ya, ini secara bersama. Misalnya ketika belajar tentang penuturan huruf, itu bisa secara klasikal bersama, atau menyampaikan hukum panjang pendeknya secara umum. Tetapi juga ada yang sifatnya privat, ya, orang per orang. Nah, kalau waktunya tidak panjang, sementara murid relatif banyak yang diajar, tentu menemui kesulitan. Di metode Iqra yang pernah saya pelajari dulu, itu diizinkan sistem asistensi. Jadi murid itu bisa menjadi asisten dari ustadznya terhadap murid yang satu tingkat di bawahnya. Jadi kalau dibuat kalkulasi sederhananya, misalnya Iqra 6, kan Iqra kan hanya sampai 6. Iqra 6 bisa mengajar Iqra 5. Iqra 5 bisa mengajar Iqra 4. Maksudnya orangnya, ya, siswanya, santrinya. Yang sudah Iqra 5 bisa mengajar setingkat di bawahnya, yaitu Iqra 4. Dan Iqra 4 bisa mengajar satu tingkat di bawahnya, Iqra 3, dan begitu seterusnya. Coba. Jadi ini luar biasa ini. Yang belajar Iqra 6 itu kan insya Allah banyak pahalanya karena dia membaca Quran.
Dan sampel-sampel atau amsilah, contoh-contoh dalam Iqra 6 itu semuanya sudah ayat Quran. Ada yang utuh, ya, ada yang disambung. Ambil kalimat ini untuk berikutnya kalimat yang lain. Yang berkaitan dengan kaedah-kaedah tajwid yang dipelajari di buku Iqra 6 itu. Berarti ketika yang mempelajari ini berarti dia mempelajari Quran. Contoh-contoh yang dibaca juga adalah ayat Al-Quran. Belajar saja sudah dapat pahala. Plus membacanya, pahala lagi. Dan akan bertambah lagi itu kebaikan pahalanya ketika yang di buku 6, Iqra 6 ini mengajar kepada satu tingkat di bawahnya, mengajar murid, santri, santriwati di Iqra 5. Paham? Jadi, Masya Allah, luar biasa. Karena itulah setiap guru itu harus benar dari setiap tingkat diajarkan. Baik Iqra 1, Iqra 2, itu harus benar. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya dia juga harus mengajar kepada ya pelajaran yang berada satu tingkat di bawahnya. Seperti itu. Jangan seorang ustadz, seorang ustazah yang puluhan muridnya harus dia semuanya, ya nggak cukup waktu, apalagi untuk satu TPQ ya, Taman Pendidikan Quran yang waktunya relatif pendek. Berbeda dahulu ketika ada istilahnya MDA, Madrasah Diniyah ya, Awaliyah. Itu ada sampai 3 jam, masuk jam 2 sampai jam 5. Kalau sekarang kan tidak, waktunya mepet. Bisa ngapain kita? Tetapi dengan memakai metode itu memudahkan. Nah itu contoh. Jadi Rasulullah SAW ingatkan kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran, kemudian Quran itu diajarkan pula kepada orang lain. Karena kalimatnya mengajarkan, pastinya kepada orang yang lebih bawah dari dia. Karena kalimatnya mengajarkan. Ya. Kemudian di dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran. Sering baca Quran, pelajari Quran, baca Quran, apalagi mengamalkan Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah dan orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah. Nah ini sampai saat ini kita masih berebut ini untuk menjadi orang yang kepercayaan Al-Quran. Bagaimana cara kita berebut antara kalian sesama kalian, termasuk saya? Kita ini berebut tempat di sisi Allah untuk menjadi orang kepercayaan Allah. Bagaimana caranya? Dekatkan diri kita selalu berinteraksi ya dengan Al-Quran. Banyak baca Quran. Berupaya secara maksimal untuk menghafal Quran. Ini bukan tentunya pekerjaan mudah. Ini pekerjaan ini harus dihadapi dengan telaten, dengan sungguh-sungguh. Otak kita nggak sama, kemampuan otak kita menangkap itu juga tidak sama. Ya, apa boleh buat? Bisa jadi kebiasaan belajar kita juga tidak sama. Subhanallah. Ya, tahfiz kita kan relatif lamban. Ya, tingkat penguasaan penghafalannya. Ya mungkin alasannya banyak lah, karena sekolahnya masih aktif. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di sekolah tahfiz misalnya, di pesantren tahfiz khusus ke situ untuk tahfiz Quran. Nanti untuk ijazah SD, SMP, SMU-nya itu ikut paket A, paket B, paket C. Jadi waktu mereka fokus untuk belajar Quran, hafiz Quran.
Sementara kita kan tidak demikian. Yang di SD tetap sekolah full di SD, yang SMP tetap full di SMP, yang SMA tetap di SMA, yang kuliah bahkan tetap kuliah. Sementara ada dalam tanda petik sambilan, ya tahfiz Quran. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, betul-betul yang akan mampu menghafal banyak dengan izin Allah adalah orang yang memiliki kesungguhan telak. Karena ustadz tidak bisa fokus, ya, kalian 1 juz 1 bulan misalnya, setengah juz 1 bulan kan tidak bisa, karena masih ada pelajaran-pelajaran lain yang harus dikerjakan. Sisa waktu dipakai untuk menghafal Quran. Sekali lagi tentu berbeda, ya, di pesantren tahfiz yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Ya, dan ini masih kita pertimbangkan ke depannya apa yang mungkin bagus, karena selama ini tahfiz kita tidak fokus kepada tahfiznya, tapi tetap peduli kepada pendidikan formal, baik SD, SMP, SMU atau SMA, bahkan termasuk kuliah. Kita masih tetap fokus. Hanya ekstranya, katakanlah demikian, ekstrakurikulernya adalah tahfiz Al-Quran. Jadi orang-orang yang ahli Quran, ya, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, dikatakan ahlullah. Dia adalah merupakan bagian dari orang-orang yang dekat kepada Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Nah, kita ini berebut untuk menjadi kepercayaan manusia saja bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk menjadi kepercayaan Allah. Ketika Allah percaya kepada kita, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Allah mudahkan urusan belajar kita. Allah mudahkan urusan-urusan yang lain. Termasuk semoga Allah mudahkan kita untuk menghafal ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Sebagai penutup, kita membacakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, ya, di dalam kitabnya Syu'bal Iman. Dikatakan, innal quluba tasda, sesungguhnya al-qulub, hati-hati kita ini, maksudnya hati manusia, itu tasda'u, bisa berkarat. Jangan diterjemahkan sesungguhnya hati itu berkarat, maksudnya hati itu berpotensi bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana bisa berkaratnya itu besi. Besi bisa berkarat, bisa tidak. Sebagaimana juga hati. Faqila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma jila'uha, ya Rasulullah, bagaimana menjadikan besi yang berkarat itu bisa menjadi mengkilat? Nah, hati yang berkarat itu bagaimana cara membersihkannya sehingga hati yang berkarat itu menjadi bercahaya, mengkilat kembali? Faqala, Rasulullah SAW menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul mauti, yaitu baca Al-Quran dan ingat mati. Jadi di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus selalu disampaikan hati yang sakit, ya, salah satu obatnya supaya yang sakit itu jadi sehat adalah kasratu tilawatil Quran, banyak baca Al-Quran. Salah satu di antara sekian, ya, dawa, obat yang Allah turunkan ke bumi ini melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati hati yang sakit. Satu di antara sekiannya adalah kasratu tilawatil Quran, banyak-banyak baca Al-Quran.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.